Baik, terima kasih Saudara Aulia sudah menjelaskan, memaparkan tentang bagaimana nagari hari ini harus dimaknai. Menarik apa yang beliau sampaikan. Saya ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama adalah apakah nagari itu harus dimaknai sebagai sesuatu yang telah menjadi atau masih sebagai sebuah proses menjadi. Kalaulah kita maknai nagari itu setelah adalah sesuatu yang telah menjadi, maka deviasi-deviasi yang tadi diceritakan itu adalah sebuah abnormal ya, yang menuntut adanya new normal, seperti itu. Nah, kalau dia adalah proses menjadi, maka apa yang terjadi di nagari hari ini dapat kita maknai sebagai sebuah ongoing proses nagari tersebut. Itu satu. Yang kedua, dari penjelasan Saudara Aulia tadi, ini kelihatan ya, kalau kita lihat dari perspektif dualisme ekonomi, bahwa struktur ekonomi ya, kalau saya melihat dari kacamata ekonomi politik, sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, itu mirip. Tesis ini dibangun oleh beberapa penulis, termasuk kalau di Indonesia, Dawam Raharjo itu memulai analisisnya seperti itu. Yang artinya apa? Selalu ada dualisme dalam struktur ekonomi yang itu berdampak pada struktur politik di Indonesia ini. Satu sisi ada kelompok kelas pemilik modal korporasi, di sisi lain ada rakyat biasa, rakyat berdaya. Nah, fenomena itu kalau kita lihat lebih lanjut dengan perspektif neo-institusionalisme, maka kelompok yang pertama itu bermain dengan nalar negara, sedangkan kelompok yang kedua berkucindan antara nalar pasar dengan nalar tradisional yang itu sudah ada pada hidupnya. Nah, ketika proses bernagari tadi mengalami birokratisasi sebagaimana yang tadi diceritakan panjang, bagaimana kita memaknainya gitu loh. Artinya apa? Proses birokratisasi nagari tadi tidaklah tentu akan merubah dari struktur dan bentuk dari nagari itu sendiri yang dulu sama sekali nggak birokratisasikan, nggak ada yang diformalkan seperti itu. Nah, ini akan menarik ya ketika kita kaji neo-institusionalisme melihat bahwa fungsi institusi itu, kalau institusionalisme itu adalah aturan akan mengatur, mengendalikan perilaku masyarakat. Tapi ketika neo-institusionalisme, kita sebagai PNS dihukum dengan aturan PNS ketika jam kerja. Tapi luar jam kerja kita kembali ke komunitas kita. Nah, dalam konteks bernagari hari ini, apakah nagari setelah dibirokratisasikan tadi berjalan sesuai dengan birokrasinya, atau ketika dia keluar di jam birokrasi, nagari tadi prosesnya seperti apa? Nah, ini mungkin harus dielaborasi lebih lanjut oleh Saudara Aulia sebelum saya memberikan kesempatan Uda Uni dan teman-teman untuk berdiskusi. Silakan, Ful. Ya, terima kasih, Pak Edi. Ya, untuk yang pertama mungkin nanti akan ketemu juga dengan pertanyaan yang kedua. Dalam pengamatan saya sepertinya nagari hari ini baru dalam proses menjadi. Karena kalau dia sudah jadi pasti sudah berakhir. Ya, memang ini adalah dialektika. Tapi sebagian besar kita masih terjebak dengan nostalgia di masa lalu. Ya, tadi saya bilang fenomena hari ini itu apakah itu bentuk inklusivitas dari kearifan lokal Minangkabau terhadap globalisasi, atau malah ketidakberhasilan ini model yang muncul hari ini itu adalah sebagai bentuk pledoi atau pembelaan diri karena beratnya mewujudkan konsep demokrasi yang pernah dicita-citakan oleh masyarakat atau mungkin pernah dialami oleh masyarakat pada masa sebelumnya. Karena memang kalau kita lihat seperti di awal saya menampilkan the ideal state of order dari Tuasa Kato itu seperti ini. Nah, ternyata ketika saya memperhatikan lagi beberapa aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Demokrasi Tuasa Kato itu ternyata sangat-sangat rigid.
Dan memang di sana juga ditemukan bahwasanya Bundo Kanduang itu dengan 4 peran utamanya tadi tidak boleh ditinggalkan. Sementara di dalam KAN, yang dianggap sebagai anggota KAN itulah orang Ampek Jinih, tidak ada bagian dari Bundo Kanduang. Nah, sebenarnya hal yang seperti ini, apa ya, Franz dan Kibet von Bonda Beckmann itu sudah menulisnya dalam sebuah tulisan yang judulnya itu adalah Identitas-Identitas Ambivalen Masyarakat Minangkabau. Nah, artinya di sini saya menjawab bahwasanya nagari tidak akan bisa dilepaskan dari dialektika. Karena sebagai sesuatu yang hidup di tengah masyarakat, dia tidak akan bisa menghambat atau mematikan pergerakan yang ada dalam masyarakat, dalam artian perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat. Apakah perubahan sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, dan memang dialektika ini selalu kalau kita bandingkan, selalu ada pergeseran-pergeseran menarik. Yang di sini yang saya perhatikan yang paling signifikan pergeserannya itulah sistem pemilihan oleh nagari. Kemudian posisi dari KAN. Kalau di dalam perda sebelumnya itu KAN strip Bamus, nah, itu menjadi DPR atau menjadi legislatifnya nagari. Sementara wali nagari dipilih secara langsung oleh masyarakat, kemudian diangkat oleh bupati. Nah, di sini dalam pengalaman saya 2017 dan beberapa tahun ketika itu ternyata hampir semua nagari, ya di sini menggunakan istilah hampir semua, ternyata terjadi clash atau konflik kepentingan antara wali nagari sebagai pelaksana eksekutif pemerintah nagari dengan Bamus. Nah, ini banyak yang tidak sejalan. Di dalam konsideran Perda 7 2018 ini pun sebenarnya dia juga mencoba meminimalisir itu. Makanya kemudian wali nagari dipilih oleh KAN. Tapi ternyata KAN yang dimunculkan di sini bentukannya beda lagi. Walaupun sebenarnya hanya penggantian istilah. Karena pada Perda 2 2007 Bundo Kanduang juga sudah dilibatkan di dalam lembaga legislatifnya nagari. Nah, kemudian mengenai pertanyaan yang kedua tadi itu, ini pun sebenarnya saya beberapa hari yang lalu sempat diskusi dengan beberapa kawan-kawan. Sebenarnya masalah utamanya hari ini itu adalah belum adanya kesamaan persepsi tentang nagari. Jadi kalau istilah Makasitnya itu penyebutnya belum sama. Jadi tidak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya kalau penyebutnya belum sama. Nah, misalnya yang saya temukan hari ini, banyak kan yang kemudian mengatakan, oh ini sudah ada Perdana Nagari yang baru, kita punya kekuatan, punya legitimasi. Tapi kan tidak dilihat dulu, kan yang dimaksud di sana itu apakah memang kan yang sudah ada di SK kan sebelum Perda itu lahir, atau kan dalam model yang baru dengan unsur-unsur yang baru. Nah ini kan nanti hubungannya dengan LKAM atau MTKAM dan seterusnya. Nah, kemudian juga bentuk lainnya misalnya, ketika Perda itu baru muncul, kenapa kemudian yang paling utama disosor itu adalah pasar nagari? Kenapa hanya itu? Padahal di sana sudah jelas nyatakan bahwasanya aset nagari itu kepala pengelolanya itu adalah Kapalo Nagari. Sementara legislatif nagari atau KAN di sana itu memang dia memilih, mengangkat, kemudian menerima pertanggungjawaban dari wali nagari. Tapi tetap pengelolaannya itu berada di tangan Kapalo Nagari. Nah, pembacaan yang tidak seutuhnya seperti ini, bahkan ya mungkin yang hari ini itu juga menjadi primadona itulah posisi Parikpaga Nagari. Parikpaga Nagari kalau dalam Perda 1383 itu disebut dengan Dubalang, ternyata di sini tidak digunakan istilah Dubalang, tapi digunakan istilah Parikpaga Nagari. Nah, kondisi-kondisi inilah kemudian yang belum adanya kesamaan pemahaman, belum adanya kesamaan penyebut tentang nagari itu sebenarnya seperti apa sih, akan dibawa kemana sih, sebenarnya itu belum ada. Atau hal yang sederhana lainnya misalnya, tidak dapat dipungkiri bahwasanya merantau itu merupakan salah satu rukun untuk menjadi orang Minangkabau. Merantau. Nah, pertanyaannya, ketika
seseorang merantau, tapi secara genealogi dia punya tanggung jawab sebagai nenek mama, atau dia orang yang paling berpeluang secara takah, tokoh, dan juga secara keturunan untuk menjadi datuk pucuk. Ketika dia pulang, kemudian dia diberi gelar datuk pucuk, kemudian dia kembali ke rantau, kira-kira pertanggungjawaban kemenakannya seperti apa? Nah, jadi ya perspektif neo-institusionalisme seperti yang Bang Andi bilang tadi itu, saya pikir masalah awalnya itu ada pada belum adanya kesamaan penyebut kita bersama tentang nagari. Apakah nagari itu hanya sebatas karena ada dana alokasi nagari yang nilainya luar biasa setiap tahunnya, atau memang karena kita bernagari ini ingin merasakan seperti apa sih zuk atau soul hidup di nagari zaman dahulu itu, atau seperti apa sih ketika kearifan lokal kita itu diwadahi dan dilindungi oleh negara. Baik, Jadi terima mungkin kasih Fadla Aulia atas penjelasannya ya. Saya agak beliau berhati-hati, jangan-jangan beliau ingin menegaskan bahwa birokratisasi nagari itu sama sekali tidak akan menjadi wadah menghidupkan nilai-nilai nagari itu sendiri. Atau nagari dan bernegari itu kan sesuatu yang berbeda. Nagari dilihat sebagai sebuah struktur yang ada fungsi di sana, tapi bernagari adalah spirit atau nilainya seperti itu. Nah, birokratisasi nagari, kalau saya lihat ya, masih hati-hati, seolah-olah ingin menegaskan birokratisasi itu tidak akan bisa menjadi wadah kita bernegari. Apakah memang demikian? Mungkin bisa kita diskusi lebih lanjut. Sesi pertama ini saya buka untuk 2 atau 3 orang penanya, silakan untuk raise hand. Saya juga menyapa, ini ada Huri, ada Bang Debut, ada Danop ya, cukup ramai di kita malam hari ini. Silakan Campo, Ambo manggil apa kok? Mak Campo, silakan. Yang pertama ada beberapa poin soalnya yang catat dari permasalahan kau, dan kebetulan permasalahan kau kecil bana dengan adanya permasalahan nagari, negara, dan juga masalah hal lainnya gitu. Yang pertama yang Ambo ingin sampaikan, mungkin pertanyaan ini. Tadi ada dinyatakan ketika negara hadir dan kemudian melakukan rekognisi terhadap adat itu sendiri. Namun yang Ambo jadi pertanyaan, setelah rekognisi tadi, apakah adat itu hilang? Nah, itu dulu. Apakah adat itu hilang? Karena seharusnya dengan rekognisi itu, apakah seluruh tatanan keadatan tadi itu menjadi lebur atau menjadi tatanan yang menjadi tatanan baru dalam bentuk baru gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah perkembangan saat ini, ada 2 hal yang harus kita tegaskan. Yang pertama, nagari dengan atas nama desa atau pengganti nama desa. Jadi di negara Indonesia itu ada namanya struktur eksekutif yang sampai ke bawah itu pada tataran desa. Ya. Kemudian di daerah Sumatera Barat diakomodasi atau diadopsi atau dipakailah istilah-istilah yang seakan-akan pemerintah mengikutsertakan kearifan lokal dalam sistemnya, sehingga desa itu disebut istilah nagari. Itu dulu. Jadi desa disebut dengan istilah nagari. Gitu. Jadi memang tadi kata pemakalah, seakan-akan ada spirit 2 pilihan, ingin membentuk new nagari atau kemudian bernostalgia dengan sistem yang lama gitu. Karena sebenarnya nagari itu adalah istilah adat yang kemudian dipakai oleh orang pemerintahan, dan orang adat pada saat ini setelah penggunaan istilah itu jadi lebur gitu, lebur. Apakah kemudian orang adat setuju dengan penggunaan istilah nagari di dalam sistem pemerintahan atau tidak, kita juga tidak tahu. Karena maaf bicara, perda atau apapun itu adalah wilayah wewenang pemerintahan, yaitu negara.
Sedangkan adat itu adalah kearifan lokal yang dia lahir jauh sebelum negara itu hadir. Oke. Dan yang ketiga, ingin saya tegaskan juga, mungkin sekali pertanyaan, berhubung dengan hal yang tadi, ternyata saya menilai apakah keinginan negara ini untuk mengakomodir kearifan lokal, apakah tidak terlalu overlapping gitu. Gini, jadi ada berbagai istilah yang kemudian difungsikan, yang dipakai di dalam sistem pemerintahan kita sekarang, itu memakai istilah adat. Saya juga tidak ingin memisahkan adat dan nagari, tapi kini kita tahu bahwa sungguhnya dalam sistem Minang, itu ada istilahnya tali tiga sapilin, yang mereka tidak sama. Kembali, 3 tali itu tidak sama gitu. Tapi karena ada jalinan yang kuat, maka akan terasa menjadi suatu sistem yang sangat kuat gitu. Jadi saya lihat di sini dominasi negara hadir untuk mengakomodir wilayah wilayah kearifan lokal itu terlalu jauh gitu. Apakah disebut adat itu kan tuan rumah, dan negara itu hadir itu untuk mengakomodir, dan dia adalah tamu kalau secara wilayah budaya. Dia tamu gitu, karena dia lebih dulu dan dia hadir kemudian, bukan di awal gitu kan. Namun memang dengan semangat penyatuan sistem, kita kemudian menghadirkan negara. Tapi untuk dipahami, kalau tamu lah main engkak di dalam rumah, tuan rumah tidak ikut serta, tuan rumah tidak merasa digadang-gadangan gitu. Apa istilahnya? Kalau awak sebagai tuan rumah hendak merasa memiliki rumah lain, ini jadi pertanyaan gitu. Jadi mungkin agak saya tekankan di sana bahwa adat negara dan negara itu jauh beda gitu. Kelahirannya aja jauh beda gitu. Tapi kini sayangnya, orang adat sudah menerima, entah karena terlalu pintar atau kenapa, sudah menerima bahwa wilayah adat itu sudah masuk wilayah negara gitu. Jadi kadang kalau dan akhirnya adat-adat itu hanya sekarang seremonial belaka murni, tanpa ada esensinya lagi gitu. Esensi tadi juga ada dikatakan, ada istilah adat yang dipakai oleh saudara Aulia tadi bahwa boleh kato boleh ayah de pamulu, boleh kato de mufakat. Iya kan? Jadi kalau kita memahami sekarang, ya kita lebih kepada mufakatnya gitu, karena memang kita letterlek. Tapi saya pernah bertanya ke beberapa petinggi adat, sebenarnya yang lebih utama itu pambuluh yang dipakai untuk pelurus membulekkan air itu bukan paralon, gitu. Itu bukan paralon, tapi adalah buluh atau batuang yang kemudian memiliki buku-buku. Nggak lurui. Nggak lurui atau buku-buku gitu. Tapi yang esensinya benar gitu. Buluh itu bisa membulatkan air dengan syarat buku-buku yang ada di dalam itu kemudian diantak dulu gitu, sehingga bolong ya. Kalau sekarang kita memahami buluh itu adalah paralon yang tanpa hambatan, jadi nggak mungkin mufakat itu, sebuah mufakat itu pasti ada gonjang-ganjing, tapi dalam sistem adat Minangkabau ada juga nanti sistem kelarasan, sistem ini itu nantinya, tapi intinya gini, ketika sebuah mufakat dilakukan, ada bilik gadang, bilik ketek. Bilik gadang ini dilakukan oleh secara umum, bilik ketek dikhususkan secara khusus gitu. Sehingga ketika mau dibawa forum yang lebih besar, beberapa kapalop yang akan berpendapat itu mereka sudah sepakat sebenarnya melaluan saja gitu, melaluan saja. Selesai, tetap saja harus ada, kalau ada kayaknya oposisi itu yang dulu ditarik dulu, ditinggalkan juga sistem satu bukunya untuk kasar untuk diantak di Mangkuharami buluh tadi gitu, sehingga air yang keluar itu memang bule
Jadi jangan Iya, dianggap iya, bahwa musyawarah mufakat di Minangkabau itu tidak ada oposisi. Saya menganggap itu sangat ada oposisi. Karena orang Minangkabau adalah orang yang mengutamakan daya pikir. Daya pikir sangat tinggi di Minangkabau. Otomatis itu oposisi sangat hadir, tapi muncul mungkin tidak. Muncul mungkin tidak karena buku-bukunya tadilah dulu diantak di belakang. Negara itu ketika rekok itu hilang apa tidak, kemudian keinginan untuk mengakomodir negara yang berlebihan menyebabkan overlapping. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ketika adat sudah direkognisi oleh negara, adatnya kemana? Di sini saya ingin menggunakan pendekatan yang sedikit agak filosofis. Di dalam teori hukum itu atau aturan yang diciptakan itu adalah bentuk paling rendah dari moral. Adat itulah warna yang sama dengan moral, sesuatu yang sifatnya itu abstrak dan tidak tertulis. Makanya disebut dengan adat atau kebiasaan yang hanya didapatkan melalui pengalaman, tidak ditulis. Ketika ditulis bahkan ditentukan dia sebagai sebuah aturan, maka sebenarnya dari etikanya dia sudah berada pada level yang paling rendah. Tidak mampu lagi dilaksanakan secara moral sampai harus diberikan sanksi dulu baru dilaksanakan. Jadi apakah ketika negara merekognisi adat kemudian adat itu hilang? Sebenarnya tidak. Makanya di paragraf akhir saya tadi itu saya nyatakan bahwasanya sebenarnya keberadaan perda, keberadaan unsur-unsur formalistik dalam bentuk aturan hukum atau produk kebijakan itu sebenarnya hanyalah media yang menggiring atau semacam media yang memang digunakan untuk mengarahkan seperti ini seharusnya. Makanya di sana rekognisi yang digunakan di sana baru juga dalam perda ini saya temukan banyak menyinggung istilah adat salingkan nagari di dalamnya. Semuanya dirujukkan kepada adat salingkan nagari. Jadi rekognisi yang saya maksud di sana itu adalah ketika aturan secara langsung menyatakan rujuk ke sini, rujuk ke kearifan lokal yang ada. Kalau kita lihat sejarahnya ke belakang misalnya, ketika Indonesia merdeka, ini mungkin juga berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Ketika Indonesia merdeka, nah ini juga saya masih ingat betul ini, dalam salah satu bagian dari tesis Ratna Lukito itu bicara tentang proyek unifikasi hukum. Hukum-hukum itu kemudian disamakan atau istilah itu unifikasi, uniformisasi. Pemerintahan terendah semuanya disamakan ke dalam bentuk desa sebagai sebuah model pemerintahan nagari tercederai karena konsep nagari di Minangkabau itu tidak hanya sebatas masalah birokrasi pemerintahan, tapi ada unsur-unsur genealogis di dalamnya. Atau misalnya yang lain, ketika sudah menjadi desa, ketika ingin dimekarkan, itu syaratnya hanya jumlah kakak. Sementara dalam konteks Minangkabau, dalam undang-undang pembentukan nagari itu terbentuk tidak hanya berdasarkan jumlah kakak. Tapi yang pertama dari aspek kependudukan ada aspek genealogisnya, minimal ada 4 suku, kemudian juga harus ada sarana prasarana, misalnya Bakorong, Bakampuang, Bamusaji, Batapian, Batampek Mandi, Bapandang, Bakuburan, dan sebagainya. Lebih bicara kepada ketersediaan sarana dan prasarana. Ya, amandemen Undang-Undang 45 itu ketika menambahkan di dalam pasal 18B ayat 2 itu, bahwasanya negara itu mengakui hukum adat sepanjang masih berlaku. Sepanjang masih berlaku, karena memang yang namanya hukum adat itu tidak pernah tertulis, otomatis dia hanya bersifat abstrak atau pengamalan-pengamalan dari masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, meskipun demikian, sebenarnya juga cukup banyak ya, cukup kompleks dialektika pasal 18B ayat 2 ini dalam praktek-prakteknya di lapangan. Ya, misalnya yang tadi yang juga saya soroti, misalnya ketika terjadi pemilihan wali nagari dalam undang-undang desa itu disebut dengan kepala desa, kemudian untuk Sumatera Barat diganti dengan wali nagari. Itu syarat nomor 1 itulah warga negara Indonesia. Artinya mau orang manapun punya hak politik yang sama untuk menjadi wali nagari di Sumatera Barat. Nah, kemudian
aturan itu diturunkan ke dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, bahkan juga yang paling rendah itu sepertikan, saya masih ingat betul Perda Kabupaten Solok nomor 1 tahun 2017 menyalin ulang aturan itu. Nah, sampai kemudian beberapa daerah sempat membawanya ke PT UN, Badan Tata Usaha Negara, mengenai posisi atau persyaratan calon ini. Kenapa? Mungkin kalau untuk konteks Sumatera Barat misalnya, bisa jadi aturan itu bisa menjadi wadah, misalnya untuk daerah saya, untuk jadi wali negari ini tidak, persyaratan itu kemudian kan diuji di PT UN, dan gugatan itu ternyata ditolak karena PT UN itu hakim-hakimnya berpendapat bahwasanya untuk menjadi kepala desa itu adalah hak politik semua warga negara Indonesia. Bahkan ketika dilihat dalam konteks yang kemarin terjadi itu, kontestasinya itu adalah ketika syaratnya itu diganti. Kalau mau menjadi wali negari di negari itu minimal harus domisili real di sana 1 bulan sebelum pemilihan, 1 bulan sebelum pencalonan. Hanya diganti dengan hal yang seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya menjadi polemik. Kalau syaratnya seperti itu, nah artinya peluang bagi putra daerah asli yang sedang merantau menjadi semakin kecil karena dia sebelum pemilihan dia harus sudah ada di negari itu, kemudian harus menyatakan pindah domisili real ya, bukan domisili yuridis. Jadi sebenarnya ya saya kalau digunakan pendekatan konflik memang terlihat kalau sebenarnya negara itu cukup berlawanan ya, tapi saya tidak begitu setuju menggunakan pendekatan konflik karena saya melihatnya lebih ke arah dialektika. Ya mungkin ketika dahulu itu memang nagari lebih dahulu adanya daripada negara, modelnya seperti itu. Kemudian dipengaruhi oleh kolonial Belanda, kolonial Jepang, kemudian pemerintah Indonesia, nah wujudnya seperti ini. Makanya tadi di awal saya nyatakan bahwasanya baru dalam proses menjadi nagari. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan pertanyaan Unisil tadi. Dari perbandingan itu, mana yang paling ideal di masa kini? Kalau saya melihat sebenarnya eksistensi Perda Nagari yang baru ini cukup mengakomodir ya, karena di sini dinyatakan kan itu punya punya wewenang yang cukup banyak dan juga tugas yang banyak. Salah satunya misalnya menyampaikan aspirasi masyarakat dan sebagainya. Cuman mungkin sepertinya yang menjadi masalah bagi kita semua dalam bernagari itu bukanlah aturannya, tapi yang pertama kesamaan visi nagari itu apa, itu yang masih belum. Karena ya dengan konteks kehidupan hari sekarang, dengan era globalisasi, masa yang disebut dengan zaman the borderless state, tidak ada batasan negara yang jelas dalam dunia hiperrealitas, saya pikir mungkin dikembalikan ke kitanya dulu. Kalau dari segi perbandingan regulasi, saya melihat ya regulasi yang terbaru ini sudah cukup mengakomodir meskipun saya pribadi memberikan beberapa catatan yang dalam pandangan saya berpeluang menjadi akar masalah baru. Dan tadi yang terakhir, ya bukan masalah oposisi ya. Oposisi itu kan munculnya ketika sudah ditetapkan. Artinya memang di Minangkabau itu tidak sebuah keniscayaan, adalah sebuah keniscayaan kalau persilang pendapat itu ada. Makanya basilang kayu ditungku di situ api mengkoidik. Nah, tapi oposisi yang saya maksud tadi itu dalam konteks rumah sudah tokok babunyi. Ya mungkin dalam orientasi prosesnya seperti yang disampaikan oleh Bang Campo. Ya tapi saya memahami oposisi di sana itu adalah ketika sebuah kesepakatan diambil, itu tidak ada yang kemudian mengaku di belakang ambo ndak sepaket dah, dia ndak saide. Itu yang saya maksud dengan konsep oposisi. Nah, saya pikir juga karena bule ayi kapang buluh seperti yang diuraikan Bang Riu tadi, artinya sebenarnya masing-masing orang Minangkabau itu memiliki gaya diplomasi yang luar biasa. Ya tidak salah juga mungkin kalau saya pengen bangga, 4 dari bapak negara kita itu adalah orang Minang. Karena kemampuan mereka berdiplomasi dan lain sebagainya. Mungkin untuk sementara menanggapi pertanyaan Bang Campo seperti itu, dikembalikan pada moderator terlebih dahulu. Terima kasih, Ul. Silakan, Campo, direspon. Terima kasih kepada Saudara Aulia, terima kasih banyak.
Jadi memang sebenarnya secara tidak langsung pemerintah yang mengaku ya ada konflik kepentingan antara kekuatan adat yang pertama, atau yang lebih utama, yang lebih dominan itu kekuatan negara hari ini. Yang kedua, kekuatan adat yang seakan-akan ingin kembali bangkit gitu. Jadi ini pun hadirnya diskusi ini mungkin seperti itu ya, ketidakpuasan kita sebagai anak Minangkabau, bukan sekedar bicara orang Indonesia ya, tapi secara orang Minangkabau ingin kembali menghadirkan kejayaan yang dulu pernah ada gitu, menghadirkan para tokoh ini, sehingga diskusi ini pun dihadirkan menurut saya, sehingga kita bisa mengasah kembali daya pikir atau daya kemampuan pikir orang-orang Minangkabau. Jadi gini, yang saya catat khusus sebenarnya kehadiran negara itu harus kita sepakati bahwa dia adalah keinginan kita bersama untuk menyatukan diri gitu. Namun negara sebenarnya menurut saya sudah memberikan peluang yang lebih jelas, menyatakan pernyataan yang lebih jelas bahwa Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan kita itu menjadi satu. Jadi berbeda-beda jadi satu tanpa harus menghilangkan perbedaan itu. Khusus untuk Minangkabau seharusnya sebagai orang adat tidak perlu ragu sebenarnya tidak perlu ragu, karena sebenarnya negara sudah mengakomodir kehadiran adat dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Perbedaan itu tidak pernah dihilangkan gitu. Tapi sayangnya kita sekarang ini yang saya tadi garis bawahi, bahwa ada overlapping penggunaan istilah-istilah adat. Overlapping itu sangat terasa gitu kan, kayak Bundo Kanduang dulu itu harus ini harus itu, sekarang Bundo Kanduang ya tinggal tunggu pemerintah tunjuk gitu, selesai gitu. Siapa yang mau jadi ini ya tunjuk, selesai gitu. Padahal dulu ada tatanan tahapan yang lain gitu. Jadi memang terima kasih kepada Saudara Ul, saya mengambil kesimpulan bahwa kita semua, saya mengakui bahwa overlapping penggunaan istilah dilakukan oleh negara itu perlu dievaluasi sehingga kehadiran orang adat tidak hanya lagi melengkapi tapi juga memberi warna. Dan untuk orang adat, kalau kita harus pisahkan mereka dari sistem, seharusnya mereka juga harus bangga. Sebenarnya nggak ada pemisahan diri antara sistem pemerintahan dengan adat karena mereka memang terpisah. Terakhir saya ingin katakan semangatnya, terima kasih untuk diskusi ini, karena mudah-mudahan dengan diskusi ini kita sebagai generasi muda Minangkabau lebih kritis tanpa harus tabang kate langit indak bapijak kate bumi gitu. Saya bangga jadi Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Da Campo. Silakan Dauri. Oke, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ikut topik yang sedang seksi-seksinya gini kok. Jadi ulko ibaratnya mengaca sarang kararangku gini kok. Memang ada apa istilahnya, muncul sebuah pertentangan baru. Jadi di Sumatera Barat tuh apapun kan dipertentangkan, dan itu biasa gitu kan. Biasa. Jadi dialektika yang muncul akibat Perda 7 2008 Bali itu memang meskipun baratnya proses sosialisasi kan masih berjalan, tapi justru proses sosialisasinya ini yang mengalami masalah sebenarnya. Karena orang yang menjelaskan Perda itu sendiri nggak mengerti konsep negari itu seperti apa. Orang yang disuruh untuk menyuarakan Perda itu ke masyarakat, ke unsur-unsur masyarakat, tidak paham. Itu yang melihat, yang memunculkan reaksi-reaksi kontraproduktif dan niat membuat Perda negari.
Misalkan sekarang muncul anggapan bahwa KAR akan dibentuk lagi. Nah, itu kan sebenarnya karena yang mensosialisasikan tidak paham itu. Jadi itu contoh-contoh sehingga dialektika yang terjadi itu sebenarnya sekaligus menguji gitu. Seperti apa sebenarnya kondisi Nagari sekarang? Apakah Nagari itu masih ada dalam konteks masyarakat adat, atau sekarang memang betul yang disampaikan oleh riset penelitian IRE Jogja tahun 2004 itu kan dia mengatakan itu Pak Suko Eko itu yang ketua tim penelitinya, dia mengatakan judul bukunya itu kalau saya nggak salah Menggantang Asap. Menggantang Asap gerakan Babaliak Banagari. Itu penelitian 2004 kalau saya nggak salah. Nah, itu mungkin perlu juga si Ul melihat cara IRE memotret, capture Nagari seperti apa gitu. Itu mungkin bisa menjadi salah satu model yang dipakai. Kemudian dari sisi tadi kan ada dibuat regulasi gitu ya. Tampilan regulasi gitu. Saya melihat bahwa yang menjadi, kalau istilah Yando Zakaria itu mungkin nanti saya bisa share file ke Google. Yando Zakaria itu tulisannya malah lebih sadis lagi. Jadi dia judul bukunya Abih Tande. Mungkin beberapa kawan-kawan sudah baca. Potret bagaimana istilahnya cengkraman sentralisasi itu merusak sistem yang ada di Sumatera Barat. Karena dia mengambil sampelnya lokasi penelitian itu Sumatera Barat. Dia dominan menjelaskan. Makanya ketika Perda Undang-Undang Desa tahun 9 itu dicabut, yang paling cepat melesat mengurus desentralisasi kan Sumatera Barat. Ibarat selama ini udah terkungkung, ini mama punya kuasa tapi tidak bisa berkuasa. Nah, ketika itu spirit itu muncul. Gitu. Tapi yang seperti yang ditanggapi Topik di chatnya tadi juga mau Nagari seperti apa yang dibangun. Sehingga ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Model yang akan diikuti itu yang mana? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Tapi justru kebetulan 2013 saya juga pernah menyusun monografi Nagari. Sekitar 50 Nagari yang benar-benar kita datangi untuk diskusi dengan pemangku adat Nagari. Nah, justru memang muncul pertentangan Wali Nagari bertentangan dengan KAN, berseberangan dengan BAMUS, itu sudah lazim kita temukan di Nagari. Itu bukan barang baru kita temukan di Nagari. Nah, pertanyaannya sekarang anak Nagari itu maunya Nagari seperti apa? Kan pertanyaan ini yang paling mendasar. Karena kalau kekuasaan itu diserahkan ke Nagari dalam konteks adat Salingka Nagari, ya negara tidak bisa intervensi. Negara kan mengurus administrasi saja. Tapi bicara siapa yang akan menjadi figur wali Nagari, siapa yang akan pilih, ya itu urusan Nagari. Nah, itu satu hal yang memang perlu juga nanti kita perhatikan untuk memperkaya perspektif gitu ya, bahwa misalkan dari akhir tahun sampai sekarang itu kan saya ada kegiatan dengan beberapa Nagari yang jadi lokasi penelitian. Nah, misalkan tadi ada istilah hulu balang, ada istilah dubalang. Ternyata ketika bicara istilah dubalang dan hulu balang di satu Nagari dan Nagari lain itu berbeda terminologinya. Berbeda sekali terminologi. Misalkan kalau di Balimbiang di tanah datar itu hulu balang itu adalah ibaratnya komandan kompinya, komandan kadangnya. Jadi siapa hulu balang yang ditunjuk di Nagari. Kalau dubalang itu ibaratnya komandan-komandan peleton yang ada di masing-masing kesukuan. Meskipun fungsinya ya sama, tapi ibaratnya yang Kasbah Sarayo itu ya
dubalang, bukan hulu balang. Itu contoh unsur adat yang ada di nagari. Belum lagi berbicara orang jini nanampe, orang pe jini. Jadi sebenarnya perda ini menurut saya di satu sisi memang ada kelemahan yang bisa kita lihat. Tapi mengcapture kelemahan itu dalam struktur hukum yang ada, saya rasa itu juga cara yang mudah. Karena kalau misalkan kita mau melihat dari hukum administrasi, ya nagari itu tanpa administrasi pun jalan sebenarnya. Ya. Kayak LPJ, Nik Mama LPJ-nya ada ke anak kemenakan kan nggak ada. Ya. Apalagi sekarang muncul pula istilah-istilah peningkatan kapasitas nenek mama gitu. Buat apa gitu kan? Kenapa mesti nenek mama kan nggak perlu, ibarat kan dia udah diangkat di posnya udah dengan kapasitas dia. Jadi kalau ada Pemda pula mengadakan acara peningkatan kapasitas nenek mama tentang adat itu lucu gitu. Bagaimana mungkin kita ceramai orang tentang adat dia kan lucu sebenarnya. Nah ini yang beberapa persoalan ini menguat sekarang sebenarnya. Ini ibarat, makanya tadi saya katakan Tuul berhasil merunyang sarang kararanggu. Di satu sisi orang akan mulai awareness nagari itu mulai muncul. Di satu sisi itu akan muncul sehingga mungkin orang akan mulai bertanya-tanya nagari seperti apa yang mau dia bangun. Tapi di satu sisi regenerasi nenek mama itu kacau balau. Coba sekarang lihat SDM nenek mama. Berapa yang bisa baca anggaran misalkan. Atau berapa yang bisa membuat usulan-usulan anggaran nenek mama ikut enggak? Berapa persentase nenek mama ikut di musrembang misalkan. Kalau ini bicara dalam konteks perencanaan nagari. Ditanya lagi berapa pasar nagari yang jelas pengelolaannya. Mungkin itu juga gitu kan. Saya malah melihat bahwa pemetaan kondisi nagari penting dilakukan sebelum berbicara lanjut lebih jauh ke penelitian ini. Kalau sekarang misalkan saya 5 nagari, saya menyederhanakan menjadi 2 model yang basisnya dulunya kerajaan dan basisnya memang kesukuan di nagari. Kalau misalkan sekarang ada penelitian saya di Lubuk Malaku, salah satu wilayah ngumpul datanya Lubuk Malaku. Lubuk Malaku itu di Solok Selatan. Itu awalnya mereka kerajaan. Nah, kerajaan itu yang dipecah sekarang udah jadi 3 nagari. Nah, jadi kalau tadi adakan, banyak istilah adakan, kerapatan adat nagari, ada kerapatan nagari. Nah, jadi ini udah banyak sebenarnya. Jadi kalau Perda itu sekarang mengatur begitu longgar begitu, ini ya memang harus begitu. Sehingga nanti akan mengikat itu peraturan daerah di tingkat kabupaten misalkan, itu dia nggak bisa terlalu saklek seperti pengaturan di undang-undang desa misalkan. Dia memang harus fleksibel. Katakan pasal karet ya karena ada saling kanan kayak nenek mama masa jabatannya berapa ya nggak bisa dipatok seperti jabatan presiden, seperti jabatan DPR gitu. Karena misalkan di Taram, ini saya contohkan di Taram itu kemarin kita tanya kapan posisi-posisi ini diganti? Ada yang memang ditunggu mati siapa tuh cik. Kalau nak tinggal nak diganti dah gitu. Itu salah satu contoh gitu ya. Jadi kadang-kadang hukum positif yang membuat durasi itu juga tidak bisa serta-merta diterapkan dalam konteks nagari dalam masyarakat adat. Jadi ibaratnya kalau ingin beradat Sumbar kan sebenarnya ingin menyatukan antara struktur dalam adat dengan berpemerintahan secara administrasi. Kalau Bali kan dia pisah. Kalau Aceh di undang-undang pemerintahan Aceh dipisah, tapi tidak sampai sekarang seperti apa. Di Gampong dan sebagainya kan tidak masuk di dalam desa Gampong di Aceh itu kan tidak diakui dalam struktur desa pemerintahan. Ya ada, tapi masih terpisah seperti Bali. Nah Sumbar maunya disatukan gitu. Nenek mama sekaligus jadi wali nagari, memikirkan pemerintahan sekaligus memikirkan masyarakat adat. Nah mungkin itu poin yang saya lihat bisa menjadi apa istilahnya bahan diskusi juga bagi sekarang. Terima kasih Bang Huri.
Menarik ya apa yang beliau sampaikan. Pertama, perlu ada pemetaan terhadap kondisi negara ini kok. Kemudian apapun keadaannya, upaya-upaya yang ada kini adalah dalam rangka mendamaikan antara fungsi administratif dan spirit bernagari. Sampai di mana itu bisa titik temu, itu yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Kalau kita merujuk jauh campur tadi itu, ajan terlalu jauh negaraku ikut campur. Kalau sana gitu, namanya di dalam pokok ngok, tapi ndak, mohon maaf kalau salah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ambo, apakah Perda Sumatera Barat dalam kajian Paul cuman mengcompare tentang Minangkabau saja, Minangkabau kayak gitu. Yang saya tahu di Sumatera Barat itu ada 2 suku. Nah, di sini tidak ada penjelasan tentang kajian dari Paul mungkin tentang suku Mentawai. Nah, saya melihat kalau di yang saya lihat ya hukum dapat di Sumatera Barat ini ya hukum kita ini telah dikikis kayak gitu. Cuman yang sering saya tanyakan terhadap dosen yang saya tanyakan itu yang kayak kasus, misalnya saya menanyakan tentang kasus kasus sabung ayam yang di daerah Bali, tapi hukum positif kalah di dalam hukum adat. Nah, apakah di hukum adat kita bisa mengalahkan hukum positif tersebut? Contoh yang saya sampaikan tadi, ibarat itu saya comparekan yang adat Bali gitu. Nah, cuman yang saya bingungkan dalam yang kajian UDA itu, kenapa selalu Perda Sumatera Barat dikaitkan dengan Minangkabau? Kenapa tidak dikaji dengan suku yang satu lagi gitu tentang suku Mentawai gitu. Nah, di situ saya juga kasus Mentawai yang masalah penggusuran tanah yang dijadikan infrastruktur itu, ya adat Mentawai juga tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa memperjuangkan adat mereka karena ya soalnya negara sudah menggusur kayak gitu. Tidak langsung adat Mentawai juga terkikis adatnya kayak gitu. Coba dilihat dari jangan perspektif dari Minangkabau saja kayak gitu. Coba dilihat dari Mentawai saja kayak gitu. Melihat ya kita tidak bisa melupakan Mentawai juga, Bang. Dah, itu. Oke, terima kasih. Makasih Hari terkait dengan perspektif Perda Sumatera Barat itu alam pikirannya adalah alam pikiran Minangkabau. Sedangkan di sana secara teritorial ada Mentawai seperti itu. Nah, ini gimana posisi Perda tadi dalam respon ini? Tapi saya meng-highlight apa yang disampaikan oleh Topit ya. Persoalannya bukan pakai pada bentuk ya. Diskusi kita ini diskusi tentang struktur dan bentuk nagari. Tapi apakah struktur atau bentuk tadi bisa mencapai tujuan bernagari tadi? Nah, kalau alam imajinasi kita, memori kita kini ataupun terhadap masa lalu, nagari itu kan kalau bahasa Jawa remah limpah loh jenawi kan seperti itu. Istilahnya bernagari itu pada ujungnya adalah bisa mencapai kemaslahatan untuk masyarakat. Alai makan dak masyarakat awak, alai dak donan bangsa, alai dak donan melarai, alai berpendidikan. Nah, kalau selama bertujuan bernagari itu bisa, kalau kata Topit ya enggak, apapun bentuknya terserah lah, yang penting awak bisa capai tujuan awak. Ya kalau dari sudut pragmatisme mungkin poin tadi itu bisa kita highlight ya. Tapi apakah demikian? Karena bagaimanapun antara bentuk atau struktur tadi berbeda dengan spiritnya ya. Nah, benturan itulah yang seringkali yang menurut saya konsentrasi diskusi kita ini termasuk di
di nagari sendiri orang terjebak pada diskusi tentang bentuk dan struktur, tapi tidak pernah menyentuh level bernagari atau spiritnya tadi. Gimana ini fenomena ini si Ul melihatnya kalau kita lepaskan logika strukturalis tadi itu. Sekaligus menjawab pertanyaan yang lain karena cukup banyak dia. Silakan, Ul. Ya, terima kasih Bang Adi. Ya, ini sebenarnya ada kaitannya antara pertanyaan. Pertama tanggapan dari Bang Huri, kemudian juga pertanyaan Unisil dan juga pertanyaan dari atau semacam apa ya? Ide dari Datovik. Nah, pertama mengenai apa ya? Pada dasarnya ketika bicara nagari, memang yang terlihat itu adalah model dan strukturnya yang lazim diperhatikan orang. Namun tidak selalu harus tentang seperti itu bagi saya pribadi. Karena memang bicara struktur ya, mungkin Bang Adi ini sudah sangat khatam ya mengenai teori sistem dan struktur ya. Ada yang emergent properties, ada yang bagian yang tidak terpengaruh dan ada juga nanti unsur yang akan selalu berubah. Kalau bicara tentang teori sistem, ketika salah satu dari unsur sistem itu berubah, maka identitas sistem itu sebenarnya sudah hilang. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan seperti itu dan terlalu kaku terhadap sebuah nagari harus detail seperti ini, maka sebenarnya nagari itu tidak akan pernah ada yang sama. Karena dia selalu mengalami perubahan-perubahan dan seterusnya berubah. Apakah nagari punya administrasi tersendiri itu kepentingan untuk eksis? Nah, pertanyaan dari Unisil tadi. Nah, di sini kalau kita lihat dalam beberapa catatan sejarah, memang tidak, ya mungkin itu ya salah satu kelemahan dari budaya oral itu adalah ketika orang yang memang betul-betul mengetahui itu sudah meninggal dunia. Artinya ketika itu belum sempat diturunkan atau belum sempat dituliskan, ya dia hilang bersama orang yang menghafalnya itu. Makanya benar juga seperti yang disebut oleh Datovik, kalau mau bilang nagari yang ideal, nagari yang mana? Sebenarnya saya dari awal juga memikirkan ini, karena ini juga sempat jadi pertanyaan krusial dari Prof. Ato ketika saya menulis tesis tentang ini. Disinilah makanya di awal tulisan ini tadi saya menjabarkan ideal state of order. Artinya cita-citanya itu seperti ini. Nah, tapi kan tidak selamanya cita-cita itu dapat kesampaian. Yang juga menarik ya seperti kata Taufik ini, bagaimana kalau saya bernagari itu didekati dengan penggunaan pendekatan utilitarianism. Bahwasanya konsep bernagari itu harusnya memberikan kebahagiaan yang substantif. Ini sebenarnya ya mungkin kalau yang dari awal mengikuti tadi, di dalam buku tesis yang saya bagikan itu, saya menggunakan teori Amartya Sen, tolok ukur kesejahteraan sosial untuk mengkaji bagaimana sih pencapaian perubahan sistem nagari ini. Ya, dari hasil simpulannya saya memahami bahwasanya secara tertulis berdasarkan data statistik yang ada, itu sebenarnya indeks pembangunan manusia di Sumatera Barat setiap tahunnya naik. Tapi ya mungkin kalau secara tertulis menggunakan kerangka analisis itu, secara formalnya mungkin ya jawabannya seperti itu. Namun ketika kita lihat secara real misalnya, kita tanya orang di rantau, apakah orang di rantau itu yang setiap hari mereka makan dengan makanan yang enak dan tersedia, manakah mereka yang lebih bahagia hidup di rantau atau di kampung? Saya pikir kesimpulan saya di tesis itu secara formal akan tertolak. Karena saya pikir orang di rantau itu mereka mungkin lebih apa ya, ketika pulang kampung makan dengan pucuk ubi yang diabuhi ditambah sambal lado, saya pikir kebahagiaan mereka itu berlipat ganda dibandingkan mereka ada di rantau dan makan dengan ayam. Kalau kita menggunakan pendekatan formal seperti yang ada dalam teori Amartya Sen. Jadi memang kalau berbicara tentang model nagari yang ideal, saya pikir tidak hanya masalah utilitarianismenya saja. Saya pikir ya ide Gustav Radbruch di sini juga bisa kita pakai, mulai dari kepastiannya harus seperti apa, kemanfaatannya juga seperti apa, dan keadilannya akan seperti apa. Harus ada pembagian porsi yang memang betul-betul sesuai dengan struktur dan fungsinya masing-masing. Jadi memang saya sendiri sebenarnya juga bingung nagari yang akan dirujuk itu yang mana. Apakah sudah ada yang berhasil? Karena dari catatan sejarah itu tidak ditemukan begitu banyak catatan yang rigid. Bahkan yang
paling data-data yang bisa dirujuk itu misalnya saya sempat kemarin curi-curi pandang bahannya disertasi Bang Adi ini, misalnya data pencatatan jumlah penduduk di Nagari Sulit Air tahun 1930, tahun 1928. Artinya menelitinya kita berdasarkan catatan-catatan dari situ. Nah, saya pikir di sinilah kemudian pentingnya aspek administrasi, tapi bukan berarti administrasi itu adalah segala-galanya. Meskipun ya beberapa kondisi atau pada beberapa kasus akan mengalami temuan-temuan yang berbeda. Kemudian tadi juga dari Ari, ya kenapa Mentawai dilupakan? Nah, di sini saya ingin menjawabnya, mungkin bisa dibaca bukunya Edward M. Loop, judulnya itu Sumatra and Its History. Edward M. Loop itu dia membuat cukup banyak tulisan ya tentang Indonesia. Misalnya salah satu chapter dari bukunya itu berjudul Kerajaan-Kerajaan yang Merdeka di Indonesia. Nah, di sini dia membagi wilayah itu. Ketika dia bicara Sumatera, dan ketika dia bicara masalah Sumatera Tengah atau Minangkabau, itu Mentawai bukan masuk ke dalam kelompok yang sama. Kepulauan Mentawai, Kepulauan Sipora, dan seterusnya itu masuk kepada kelompok atau masuk kepada grup pulau-pulau di pantai barat Sumatera. Nah, dari sini sebenarnya perbedaan dari aspek kebudayaannya jelas dengan penciri-penciri ya di samping Van Vollenhoven sebenarnya M. Loop ini juga membuat karakteristik yang tersendiri. Nah, ketika ditarik kepada kondisi hari ini, nah sebenarnya ini juga sempat menarik bagi saya. Bagaimana kalau seandainya bagaimana daya jangkau dari perda-perda yang sifatnya lokal ini kepada orang yang secara genealogi bukan bagian dari itu. Misalnya kemarin itu di Kabupaten Solo itu ada Perda nomor 10 tahun 99 tentang kewajiban keharusan bisa baca tulis Al-Quran. Nah, bagaimana kalau seandainya perda itu berlaku bagi orang yang bukan berasal dari Kabupaten Solo, tapi dia ingin menikah dengan pasangan orang Solo. Apakah itu perda itu berlaku? Apakah dia terjangkau oleh perda itu? Atau misalnya perda fashion di Kota Padang, apakah itu juga berlaku bagi anak sekolah yang non-Islam? Nah, itu sebenarnya kan juga menjadi perbincangan yang cukup hangat. Daya paksanya itu seperti apa? Nah, jadi bukannya tidak mementingkan atau menganggap tidak ada Mentawai, tapi sebenarnya ya, aspek rekognisi dari negara tadi itu. Jadi masyarakat adat itu diakui, artinya ketika Mentawai tidak menggunakan sistem nagari, maka dia kembali kepada undang-undang desa dengan segala aturan-aturan dan serta regulasi-regulasi turunan dari situ. Dan juga ini secara privat ada advokat Elga Madison yang juga mengirim pertanyaan. Beliau bicara tentang salah satu kasus, saya pikir kita tidak usah menyebut daerahnya. Ada di satu daerah yang 4 nagari tapi hanya punya 1 kan. Nah, bagaimana kasusnya dengan Perda 7 2018 ini? Saya pikir ini salah satu efek dari perubahan dari nagari desa kemudian menjadi nagari, sehingga ada beberapa nagari yang kemudian dimekarkan. Nah, inilah yang saya sebut tadi itu. Ketika sebuah nagari itu kembali muncul menjadi nagari setelah desa, itu ada beberapa model-modelnya. Ada yang satu nagari, kemudian menjadi satu desa, kemudian tetap jadi satu nagari lagi. Ada yang satu nagari, kemudian berubah menjadi satu desa, kemudian pecah menjadi 2 nagari, dan seterusnya. Nah, harusnya ketika memekarkan nagari, tidak hanya fokus kepada jumlah kepala keluarga atau jumlah kakak yang ada di wilayah itu. Harusnya ya memang kembali kepada undang-undang pembentukan nagari. Harus bicara minimal harus ada 4 suku misalnya. Dan harus ada pranata pendukung kehidupan, seperti harus ada Mas Haji, harus ada Galanggang, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau semua prasyarat itu terpenuhi, saya pikir ketika dia punya 4 suku itu kemudian nanti masing-masingnya punya datu, otomatis komunitas adatnya juga akan terbentuk dengan sendirinya. Akhirnya dalam kasus-kasus yang 4 nagari yang ternyata punya satu kan, saya pikir perlu dirujuk lagi sejarahnya ke belakang. Nah, hadirnya perda ini bagaimana ya? Kita lihat lagi kalau seandainya memang ingin diberlakukan perda ini, ya kan menentukan perda inilah kan yang berbeda dengan Perda nomor 13 tahun 83 tentang kerapatan adat nagari. Kan di sinilah kan dalam model yang baru dengan melibatkan urang ampek jinih ditambah dengan bundo kanduang. Artinya kan di sini harus dibentuk. Saya pikir ini juga cukup rumit ya. Dasar pembentukannya otomatis harus mengumpulkan semua suku-suku dan lain sebagainya.
dalam beberapa kasus-kasus ini sebenarnya ketika ditanya oleh Bang Huri tadi itu, saya pikir permasalahan utama kita yang pertama itu adalah manajemen suku sebenarnya sebelumnya. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang konstruksi nagari ini seperti ini harusnya suku itu kita harus kembali benahi. Tidak sedikit nagari-nagari itu yang tidak lagi memiliki catatan garis keturunan yang rigid. Ada yang tidak kenal dan lain sebagainya, padahal ini adalah mamaknya, ini adalah kemenakannya, dan seterusnya. Saya pikir itu cukup penting. Meskipun sebenarnya rekomendasi mengenai pelaksanaan manajemen suku ini sudah direkomendasikan dalam musyawarah adat tahun 2012. Tapi tidak tahu sampai di mana sekarang perjalanannya juga seperti apa, saya juga tidak begitu memahami. Karena pada waktu itu, saya kalau tidak salah, Nagari Kacang itu merupakan pilot project dari manajemen suku. Nah, karena ketika bicara tentang model nagari adat, desa adat atau nagari yang memang aspek genealogisnya kuat, otomatis yang harus dibenahi pertama itu dulu. Baru kemudian kelembagaannya. Dan juga dalam konteks hari ini, kalau memang perda ini akan diberlakukan, ini juga saya menanggapi pertanyaan Elga tadi, apakah ketika pemerintah kabupaten kota tidak menurunkan perda ini artinya mereka tidak setuju? Nah, ini saya tidak bisa menjawab. Karena ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, apakah mungkin mereka tidak baca sampai ke bawah, tidak membaca amanat untuk menurunkan perda ini, atau mereka sedang dalam proses dan lain sebagainya, atau memang mereka cukup menganggap ini sudah selesai. Itu butuh studi lanjutan untuk menjawab pertanyaannya ini. Namun kembali saya tekankan lagi, dua hal yang penting dalam perda ini sebenarnya adalah manajemen suku sebagai proses pembenahan internal di dalam genealogis Minangkabau. Kemudian yang kedua itu adalah merevitalisasi adat Salingka Nagari. Apa sih adat Salingka Nagari itu? Seperti apa? Nagari ini seperti apa? Dan memang benar seperti kata Bang Hudi, kalau sudah bicara adat Salingka Nagari, harusnya aturan negara tidak bisa memberikan batasan harus 6 tahun dan sebagainya. Maka ini cukup banyak ya tokoh-tokoh adat yang kemudian cukup bersuara, kenapa harus dibatasi 6 tahun? Kan itu kan gelar merekat karena genealoginya, bukan karena diberikan. Nah, itu dia hak asasi kulturalnya, hak asasi dari dia sebagai bagian dari identitas kultural, bukan hak yang direkognisi oleh lembaga adatnya. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu saya pikir cukup menarik untuk dikaji. Memang nagari secara struktur dan nagari sebagai semangat itu adalah dua hal yang berbeda. Terima kasih Ul, apa yang telah disampaikan ya. Bagaimanapun ruang diskusi masih terbuka dari apa yang Ul sampaikan tadi ya. Bagaimana spirit nagari dalam konteks pasca kolonial, kemudian pasca kemerdekaan, apakah dia akan menjadi fa'il atau jadi maf'ul bih gitu loh. Kalau dari pembicaraan tadi, ada spiritnya nagari itu ingin menjadi fa'il. Tapi sejauh mana itu bisa diejawantahkan, kan soalannya di sana. Nah, kalau saya melihatnya seperti ini, bagaimanapun perda yang Ul diskusikan tadi, itu adalah ada pada ranah kebijakan publik. Tujuan dari kebijakan publik itu adalah mengatur bagaimana tujuan pembangunan bisa tercapai seperti itu. Nah, problem utama kebijakan publik itu bukan pada level perencanaan. Kalau level perencanaan, rumusan, barangkali itu sifatnya bisa normatif, secara normatif bisa direvisi, bisa dilakukan perubahan. Nah, problemnya adalah ketika pada kenyataannya pelaku atau agensinya letak pada agensinya gitu loh. Nah, dalam saya masih tak menggunakan khazanah new institutionalism. Problem agensi ini pada ujungnya menimbulkan apa yang disebut dengan asymmetric information dan bounded rationality. Rasionalitas yang terkekang. Artinya apa? Imajinasi kita tentang nagari itu terkekang oleh sekat-sekat atau batasan-batasan yang dibuat oleh negara. Nah, konteks ini kalau kita kaitkan lagi dengan karya tulisan terbaru ya tahun 2014 ya, sebenarnya bukan baru-baru kan. William Easterly, The Tyranny of Expert, itu dia ngakan gini,
negara itu sesungguhnya tidak pernah tahu apa sih yang dimau oleh masyarakatnya. Karena negara selalu melihat masyarakat itu sebagai objek pembangunan, bukan sebagai aktor atau pelaku dari pembangunan. Nah, itulah sebabnya ketika diskusi kita tadi itu seperti ada Capo, kemudian ada Topik, pada ujungnya masih akan menimbulkan ruang diskusi yang selalu ada ya. Nah, kita senang hari ini Ul, ini banyak dihadiri oleh banyak orang ya, dan juga Bang Yudi Prayogo, beliau adalah Rajo dari Kesultanan Sri Indrapura. Assalamualaikum, ada Yudi. Ya, mungkin sedikit apa Bang? Sedikit menanggapi silakan. tadi. Ketika bicara tentang grounded imagination, sebenarnya kita bisa mengambil contoh itu, atau mungkin dari bahasa Bang Adi yang panjang lebar ini dalam bahasa sederhananya itu dalam bahasa Minang itu adalah kok menyuruh jojo panyuruh. Nah, maksudnya itu seperti ini. Saya ingin mengambil contoh Perda nomor 3 tahun 2007. Perda 3 2007 itu tentang pendidikan Al-Quran. Pada awalnya itulah Perda Kota Padang yang kemudian berubah menjadi Perda Provinsi Sumatera Barat. Dalam perjalanannya, Perda ini merencanakan pilot projectnya itu masing-masing kabupaten kota itu ada satu sekolah yang dijadikan sebagai sekolah percontohan. Misalnya muatan lokal pendidikan Al-Quran. Nah, itu sempat ada. Tapi sayangnya, Perda ini dibuat tidak diikuti dengan instrumen pendukung, misalnya pengadaan Al-Quran, pengadaan pelatihan bagi gurunya, dan lain sebagainya. Ya, budgeting lah istilahnya. Dan juga yang penting itu tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi. Dan yang terjadi apa? Ya, ini saya masih ingat betul detik-detik yang sangat menegangkan. Sebenarnya tesis saya itu ada 7 bab. Pertengahan dan akhir 2013, Muhammad Nuh waktu itu Menteri Pendidikan mengetok palu menghapuskan muatan lokal dalam bagian mata pelajaran di tingkat sekolah menengah pertama dan tingkat atas. Pada akhirnya satu bab dari tesis saya harus dihilangkan tentang Perda nomor 3 tahun 2007. Sudah aturannya dibuat, tidak diikuti dengan budgeting, tidak diikuti dengan mekanisme evaluasi dan juga monitoring, ya pada akhirnya hilang. Nah, sebenarnya kasus ini tidak hanya satu perda ini, saya pikir cukup banyak yang masing-masing daerah punya pengalaman-pengalaman sendiri, bikin aturan tidak pernah dievaluasi, tidak pernah dilihat pencapaiannya seperti apa, sampai akhirnya hilang di telan zaman. Atau juga mungkin kebiasaan, ya ini juga ditemukan ya, saya juga menemukan, Profesor Nikmatul Huda juga menemukan, misalnya turunan-turunan perda provinsi kepada perda tingkatan kabupaten kota itu lebih sering atau lebih banyak itu hanya copy paste. Nah, cukup banyak budaya itu yang hanya dilakukan, jadi hanya copy paste. Aturan provinsinya ada, kemudian turunkan ke kabupaten kota hanya copy paste. Jadi tidak dikembangkan dan memang tidak disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya, sepakat dengan Ul bahwa ketika kita melihatnya dari sebagai kebijakan publik, maka isu bernagari itu terewajawantah dalam bentuk perumusan ya, kemudian dirumuskan sebuah kebijakan, hasilnya adalah perda. Nah, perda tadi dalam tataran implementasi itu yang harus dilihat, kemudian harus dimonitoring dan dievaluasi. Nah, artinya ya kalau berbicara institusional tentu ya kok menyuruh jopas suruhnya itu lah. Disuruh orang dibuat ini segala macam tapi budgetingnya nihil, tentu akan ironis. Nah, dalam konteks ini lagi-lagi ya di khazanah NIA itu antara negara dan pasar itu selalu berkelindan gitu loh. Dalam pengertian ketika panyuruhnya itu menjadi dominan, maka disitulah antara normativitas adat tadi dengan logika nilib tadi bersinggungan gitu loh. Nah, spirit bernagari tadi adalah apakah memang ingin menghidupkan nilai adat yang ada atau hanya mengambil sebagai peluang untuk mengambil insentif kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, kalau
haji di syariah itu kan al-umuru maqasidiha. Sesuatu itu sesuai niatnya. Kalau niatnya ngejar insentifnya dapat insentifnya. Banagari tidak jadi sebuah orang tuh kan. Silakan ada Septriani. Salah satu permasalahan yang muncul di beberapa daerah pada saat ini adalah, contohnya adalah ada di Pasaman Barat, ada di Sijunjung, dan yang terbaru di kasus kemarin ini adalah adanya tumpang tindih antara kewenangan kan itu sendiri dengan kewenangan LKAP itu sendiri, di mana pada peraturan daerah, contohnya Perda yang nagari yang dibuat oleh Kabupaten Padang Pariaman menjelaskan bahwa penguruskan itu dibentuk oleh anggotakan itu sendiri, dari anggotakan itu sendiri. Namun pada faktanya LKAM itu mengangkat dan membentuk penguruskan itu sendiri. Nah, ini bagaimana sebenarnya Pak Ul? Terima kasih. Mungkin kalau untuk ini kan kasuistis, cuman sebelum masuk ke ranah kasusnya, secara historisnya perlu kita lihat ke belakang terlebih dahulu. Makanya di bagian ini kan saya menekankan poin pentingnya itulah kan. Model kan yang diusung oleh Perda 7 2018 ini ternyata beda dengan kan yang ada di dalam Perda nomor 13 tahun 83. Kalau kita lihat secara historis, LKAM, Bundo Kanduang, ICMI dan lain sebagainya itulah sebuah lembaga yang sengaja dibentuk oleh pemerintah waktu itu untuk menyokong gerakan ideologi pembangunannya Orde Baru. Nah, sebenarnya kalau ditarik lagi ke belakang, MTKAM, Musyawarah Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau ataupun LKAM, ya beberapa literatur saya temukan juga sebenarnya MTKAM itu misalnya model Indonesia dari adanya IGOP tadi itu, aturan Stadbat yang dibentuk oleh Belanda 1938 nomor 490 itu. Jadi memang ada penghulu basure, ada penghulu bajini. Sementara kalau kita lihat dari konsepsi asal nagari itu sifatnya otonom. Republik mini. Antara satu nagari dengan nagari lainnya itu tidak ada hubungan struktural fungsional, hanya ada hubungan emosional. Artinya nagari A dengan nagari B itu hanya punya hubungan yang sifatnya itu emosional sebagai sama-sama orang Minangkabau. Tidak ada satu nagari lebih tinggi dari nagari lain. Nah, kan kalau ketika bicara tentang ini, orang nanti akan merujuk kepada Pagaruyung. Di bagian awal tadi, di dalam materi slide, saya sudah jelaskan bahwasanya De Jong menganggap itu sebagai sebuah perlambangan unsur-unsur pemerintahan yang ada di Minangkabau. Nah, kalau ini ditarik pada kasus yang terjadi hari ini, dan kita hubungkan dengan konteks sejarah, harusnya kan itu yang merupakan perwujudan dari nagari itu sendiri. Sementara LKAM itu hanyalah lembaga koordinasi antar kan. Nah, kalau dari pendekatan ketatanegaraan, LKAM ini ya, ini bukan dengan maksud merendahkan ya, posisinya sama kayak NGO, dia bukan lembaga resmi yang diatur di dalam regulasi, beda dengan kan yang diatur di dalam Perda nomor 7 tahun 2018 ini. Dengan unsur yang berbeda dengan kan yang ada di dalam konteks-konteks sebelumnya. Nah, ini sebenarnya juga di beberapa daerah saya lihat, ini kasus ini juga terjadi, konfliknya juga terjadi. Kan itu merasa, Perda ini sudah memberikan kita wewenang, kekuatan, langsung ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu. Tanpa memperhatikan hal ini. Padahal saya juga sudah sempat beberapa kali diskusi memberikan masukan. Nanti kalau di PT UN kan itu bisa berabe, saya sudah bilang seperti itu. Ya, tapi ya sebagai orang yang bukan siapa-siapa ya mungkin kalau didengar alhamdulillah, kalau enggak ya mau apa lagi. Memang ya dialektika itu tidak bisa dihindarkan, tapi sebenarnya tugas pokok dari kita itu yang belum selesai sampai hari ini, itulah kita belum sepakat nagari itu apa. Apakah hanya sebatas rutinitas seperti ini, atau memang hari ini adat itu hanya muncul ketika ada upacara kematian atau ketika upacara baralik. Kalau terlihat secara pragmatis ya kesannya iya seperti itu. Karena ketika dilihat perdebatan di dalam musrenbang, perdebatannya selalu banyak berbicara mengenai penyusunan anggaran dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat di Sumbar itu sebelum Perda 7 2018 ini juga ada Perda Pelestarian Budaya Alam Minangkabau. Nagari hanyalah salah satunya saja.
banyak hal lain yang harus dilestarikan, mulai dari makanan, tradisi pengobatan, pencak silat, dan lain sebagainya. Jadi nagari sebenarnya hanyalah salah satu cabang yang harus dilindungi oleh negara, yang harus direkognisi oleh negara. Tapi ya seperti ini kondisinya sekarang, ya mungkin membutuhkan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang berbeda untuk mengurai seperti apa, dan seperti apa. Namun dalam pandangan saya secara normatif dan juga beberapa riset empiris yang tidak begitu dalam saya lakukan, kurang lebih seperti inilah saya menanggapinya, atau seperti inilah konteks nagari hari ini. Karena masa sosialisasi perda ini mendekati hampir habis, sementara belum begitu banyak nagari yang meresponnya dalam menciptakan perda baru, atau dengan fokus menyusun adat salingka nagarinya, membangun Dewan Peradilan Adatnya, dan sebagainya. Ya saya pikir mungkin kondisi seperti ini ya dikembalikan kepada kita bersama. Dan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Ul. Menarik ya diskusi Kak. Pada ujungnya saya gini ya, kalau Ul tadi berusaha menggunakan teori sistem, the ideal state of social order, apa sih yang menjadi the ideal state of social order di Minangkabau? Tadi Da Campo tadi menyinggung tentang tali tigo sapilin. Atau sudah ada tiga komponen yang hadir di situ. Komponen alim ulama cerdik pandai sama mama. Sudah ada tiga komponen. Kemudian ada lagi komponen berikutnya adalah doganduang, gitu kan. Nah, kemudian pola relasi apa yang terbangun di situ? Dari sistem menghendaki ada pola relasi yang ajak, yang nggak berubah, gitu. Yang itu diatur dalam bentuk tindakan berbahasa. Nah, kalau saya melihatnya ke arah sana ya, supaya semangat struktural nagari tadi itu diiringi juga dengan semangat bernagari secara spiritnya, gitu, mentalnya, gitu. Nah, itunya yang harus kita dahulukan. Jadi ketika spirit Kato Nanampe tadi itu bisa menjadi penghubung antara tiga elemen tadi, saya pikir kulindan yang ada tadi itu bisa menghasilkan kehangatan. Basilang pi ditungku, basilang kayu ditungku, disinapi mangko kaide. Api itu kan menimbulkan kehangatan sosial. Tapi ini bukan pembukti kaji, itu hanya sebuah perspektif. Karena dari apa yang Ul jelaskan tadi, jangan-jangan kita ini bukan imajinasi kita ini Tuah Sakato tadi itu berhadap-hadapan dengan si gamak-gamak model baru yang ada hari ini, gitu. Atau berhadapan dengan si Mumbang Jatuh yang ada hari ini. Si Mumbang Jatuh itu tak lain adalah negara, si gamak-gamak adalah korporasi atau pemilik modal, gitu. Nah, jadi imajinasi tentang Tuah Sakato itu yo hanya sebatas muncuang. Ini kecurigaan saya seperti itu, karena bagaimanapun struktur ekonomi politik antara negara dengan si gamak-gamak ini menjadi persoalan yang akan selalu timbul seperti itu. Kekuatan modal itu adalah ekonomi liberal tadi si Ul memahaminya kan. Ambo minta respon dulu dari Uda itu, Ado Danop, Yo Ado Dayudi, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, diskusi yang menarik. Bagi yang pribadi itu kan berbicara tentang nagari memang tidak kosong, blank ya. Jadi tidak tahu apa yang dikomen karena memang lah hampir 15 tahun kita nikmati rasul bernagari itu tidak pernah merasakan itu. Bernagari apa itu tidak pernah merasakan. Cuma dibayangkan, ambo coba searching tadi, kira-kira sama dengan Tofi. Persoalannya kita kan tidak punya role model ya. Negara seperti apa kok yang diinginkan oleh Sumatera Barat gitu. Dan jangankan negara itu hanya semacam utopis saja gitu. Gagasan utopia. Jangan-jangan seperti cita-cita kalau di
seperti cita-cita HTI untuk mendirikan khilafah gitu. Jangan-jangan juga seperti itu, jangan-jangan. Walaupun di Sumatera Barat setelah maju sedikit satu lagi itu sudah ada gitu. Jadi utopis gitu. Itu yang pertama. Ambo coba searching tadi tanggal 20 Juni yang pertama. Kira-kira apa sih dampaknya masyarakat ya? Kalau si Adi berbicara tadi tujuan bernegara itu kan mensejahterakan rakyat. Iya kan? Kira-kira ternyata sampai 12 Juni terjadi datanya 198 negara di Sumatera Barat itu masih miskin. Dari 928 negari, arti 98 negari itu jauh dari kemiskinan. Artinya apa? Sejauh mana sebenarnya negari itu kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya. Kalau kita ini tidak lagi pertumbuhan ekonomi, misalnya, kalau itu kan baru itu kan tidak berbicara lagi pertumbuhan ekonomi, tetapi memang distribusi kekayaan. Aja, ya sejahtera lah orang awak tindaknya kan. Kira-kira dari pengalaman si Ul, pengamatan, sejauh mana nagari itu memberikan dampak nanjaleh untuk akan orang awak di Sumatera Barat itu. Ambo terserang kosong, sejak tahun 2000 tidak tahu bahwa nagari, apa itu nagari, tidak tahu. Jadi yang jangan hanya utopi seperti cita-cita kawan-kawan HTI itu menjadi khilafah di Indonesia, yang tidak mungkin gitu. Walaupun kenyataannya nagari itu ada di Sumatera Barat. Ya. Pertama kedua, aku berharap sebenarnya di Formiko juga ada seharusnya pelaku, salah seorang wali seharusnya yang muncul gitu kan. Karena kadang akademisi itu kan seperti kata Mamun Yunus kan ketika nyelapkan ke lapangan, cari itu kan tidak bertemu di lapangan. Kalau ada perspektif wali nagari yang hadir kan ceritanya bisa beda. Atau juga perspektif dari Rajo atau Ilhamsah Yudi misalnya, pengalamannya sebagai pewaris Singgasana Indra, ya Rajo Alam Minangkabau misalnya, pengamparannya seperti apa gitu. Nah Yudi itu ditelepon saja di bab ceritanya Yudi itu gitu. Hadir gitu. Iya. Dan aku terus terang Olia udah tahu Tanagari itu, cuma sejak tahun 2003 udah tahu bahwa Tanagari KTP Sumatera Barat lain dari usia si Adi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya apa yang disinggung Danau tadi. Terpantik dengan apa yang saya sampaikan juga. Jauh mana sih nagari itu bisa mewujudkan kesejahteraan ya kalau yang saya pastikan ya, khusus misal kasus nagari sumber air, justru yang the hidden ya, yang di luar sistem struktur yang ada tadi justru itulah yang menjadi instrumen yang mensejahterakan. Di Nagari Suliai, rantau itu punya posisi yang sangat sentral bagaimana menimbulkan kesejahteraan di masyarakat. Hingga Nagari Suliai kadang disebut itu kota Wesel. Whatever, kalaupun itu ada unsur negatif, tapi di situ menunjukkan bahwa orang rantau melihat Nagari gagal mewujudkan kesejahteraan. Kalau Nagari bisa mewujudkan kesejahteraan, orang rantau sih nggak capek-capek harus mengirim duit terus. Tio aponan tadi buat proposal kirim ke rantau. Tio aponan tadi buat. Nah, jadi apa sih problemnya gitu loh. Nah, kita harus melihat itu bagaimana kalau dibalikan konteks struktural tentu fungsi banking negara itu seperti apa gitu loh. Bagaimana negara itu mengalokasikan dana yang diberikan negara tadi untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya bantuan rantau itu jauh lebih besar. Sampai-sampai Pemda Sumatera Barat sendiri membuat satu divisi rantau gitu. Nah, ini gimana gitu? Jangan-jangan spirit Banagari itu hadirnya justru bukan di nagari sendiri, hadirnya di rantau gitu loh. Nah, kalau menyambung apa yang disampaikan Danau tadi. Pola kehidupan sederhana yang dikembangkan di Minangkabau misalnya, bagaimana sumbangsi negara itu terhadap kesejahteraan. Nah ini sebenarnya juga yang ingin saya kritik dari tesis saya itu. Kalau di tesis saya itu mungkin karena saya menggunakan pendekatan statistik. Karena memang dalam teori Amartya Sen tentang tolak ukur kesejahteraan itu kurang lebih ada 12 indikator yang dipakai. Mulai dari indikator kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Memang kalau secara statistik, setiap tahun itu indeks pembangunan manusia Sumatera Barat itu selalu naik. Yang menyumbang yang mana?
Nah, mana yang lebih banyak menyumbang, mana yang sedikit. Nah, ini kan masalahnya kan tidak terurai, sehingga harus dipecah-pecah lagi, di breakdown dan lain sebagainya. Dan memang ketika tadi Taufik bertanya masalah utilitariannya itu masalah bahagia, saya pikir bahagia itu sesuatu yang tidak bisa diangka-angkakan. Nah, inilah titik kritik saya terhadap teori tolok ukur kesejahteraan tadi. Seperti kan misalnya seperti ini. Nah, bagaimana kemudian sumbangsi bernagari dalam kesejahteraan? Secara sederhana, saya berani mengatakan kalau seandainya semangat bernagari itu ada di Minangkabau, maka panti asuhan itu haram ada di Minangkabau. Haram Ya. akan berisi. Maka tidak akan mungkin juga ada pengemis di setiap lampu merah, juga tidak akan mungkin ada gelandangan di Minangkabau. Kenapa? Karena pakem utama Minangkabau itu anak di pangku, kemenakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan. Tidak ada yang ditinggalkan meninggalkan. Tidak akan ada seseorang yang memang betul-betul hidup sebatang kara. Pasti, ya oke, kalau dia tidak punya orang tua, nanti dia punya mama. Kalau dia tidak punya mama, nanti dia tinggal di kampung, pasti akan dirangkuh oleh orang kampung. Nah, itulah contoh sederhana saja bagaimana kemudian bernagari itu bisa memberikan kesejahteraan di tengah masyarakat. Ya, mungkin dalam konteks yang lebih kekinian ya mungkin dari pengalaman saya, bernagari itu memang lebih terasa ketika berada di rantau. Bernagari dalam artian spirit, bukan dalam artian tatanan administrasi saja. Posisi tanah ulayat kemudian dikaitkan dengan pasal 18B ayat 2. Saya pikir ini cukup kasuistis. Kenapa? Karena kalau untuk konteks Sumbar itu sudah ada satu perda tersendiri yang mengatur tentang hak penguasaan wilayah, dan saya pikir kemarin itu saya juga melakukan searching, ternyata cukup direspon dengan baik oleh hakim-hakim pengadilan negeri di Sumatera Barat. Buktinya salah seorang yang sempat menulis itu dan diterbitkan di websitenya Mahkamah Agung itu adalah hakim dari Pengadilan Negeri Kota Baru. Bagaimana penghargaan terhadap hak ulayat ketika terjadi sengketa dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam konteks kondisi hari ini misalnya, ketika ada undang-undang atau perda provinsi dan kabupaten kota yang kemudian bertentangan dengan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, saya pikir ya kalau secara formalnya ya kita bawa ke Mahkamah Konstitusi, kita ajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ya, solusinya mungkin seperti itu. Tapi kasus ini mungkin lebih banyak ke masalah ya kasuistis mungkin ya. Beberapa daerah ya belakangan memang terlihat beberapa daerah mulai menguat lagi semangat lokalitasnya. Ya mudah-mudahan kita belum tahu ke depannya akan seperti apa, kesejahteraannya akan seperti apa. Ketika ya tanah ulayat ketika dihubungkan dengan undang-undang agraria. Nah inilah yang saya sebut di awal tadi itu. Salah satu ciri khas adat itu adalah tradisi oral, bukan tradisi tulis. Pengakuan tanah pusako itu idealnya itu tidak ada sertifikatnya. Karena ketika disertifikatkan, berarti milik pribadi. Sementara harta pusako itu, ya ini maksudnya pusako tinggi ya, adalah milik komunal. Banyak tidak bersurat. Nah ketika ini diadu dengan undang-undang agraria, nah di sini kan memang sering terjadi benturan-benturan. Ditambah dengan parahnya paradigma positivisme hukum yang ada di dalam dunia peradilan selama ya terutama dalam kasus-kasus perdata, karena ini memang menjadi alat bukti yang sangat penting. Ya paradigma ini mungkin sedikit banyaknya harus kita dalam konteks akademisi ataupun praktisi hukum mulai perlahan-lahan harus kita rubah, karena dalam tatanan global setelah positivisme hukum itu nanti muncul lagi aliran namanya itu sosiologisme hukum, dan muncul lagi pragmatic legal realism, seterusnya. Bahwasanya aturan itu tidak mutlak hanya sesuatu yang tertulis dalam kitab undang-undang. Ya seperti saya bilang tadi itu, Gustav Rauterwold itu juga harus mengedepankan tidak hanya kepastian hukum, tapi juga harus mengedepankan keadilan dan juga harus mengedepankan kemanfaatannya. Jadi tidak hanya bisa dipilih salah satu saja. Mungkin ya untuk kasus ini ya tanggung jawab kita semua sebagai generasi muda untuk merubahnya ke depan. Pada ujungnya mau minta ke Siul bukan pemutih gaji ul, tapi pemutih kato kena gaji ko barang belum selesai gue. Ya mungkin saya orang yang cukup terpengaruh oleh Budi Hardiman ya, atau juga oleh Heidegger.
sebenarnya aspek-aspek sederhana di dalam kehidupan bernagari itu menyimpan rahasia-rahasia yang luar biasa yang mungkin pada saat-saat ini belum mampu kita ungkap. Namun saya yakin orang-orang zaman dahulu itu tidak sembarangan sampai harus memastikan hal-hal yang seperti ini. Jadi kearifan lokal itu memang merupakan sesuatu yang harus dijaga, tapi tidak melulu harus berbicara tentang formalistisnya atau bentuk nyatanya itu seperti ini loh, positifnya itu aturannya seperti ini, tidak. Tapi di balik itu semua adalah semangat yang terlebih dahulu harus kita samakan. Kalau bernagari itu adalah tujuan kita bersama. Karena ya saya pikir dalam beberapa kesempatan ya memang luar biasa sebenarnya konsep-konsep yang sudah ditelurkan. Ya nagari ini hanya satu contoh saja, sebenarnya sangat-sangat luas aspek lainnya. Hingga pada akhirnya sebagai pemutus kata, saya berani menyatakan saya bangga menjadi orang Minang. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Ol. Status sembo di Facebook dia tulisan Gamon Fauzi, yang boyon itu jo kecil nah bangga di Minang. Karena Minang bukanlah kata putui, Minang bukanlah sesuatu yang sudah jadi, akan tetapi akan terus berproses menjadi. Tantangan kita sesungguhnya antara si mambang jatuh jo si gamak-gamak. Jadi tugas si Ul adalah bagaimana referensi tentang ini diserahkan ke saya. Terima kasih atas diskusi kita hari ini. Saya sangat tercerahkan banyak hal. Yang pasti ketika kita melihat nagari hari ini, satu sisi kita bisa melihatnya dengan perspektif Hayek yang sangat liberal, di mana pemerintah tidak boleh ikut campur dalam urusan nagari. Sisi lain kita juga tidak bisa juga menyerahkan sepenuhnya bernagari itu kepada negara. Karena negara pada ujungnya hanya menyediakan alat birokrasi, kemudian budgeting gitu, dan PT supaya sesuai dengan isi belakang. Nah, terlepas dari apapun yang kita diskusikan tadi, poin paling penting itu menurut saya adalah bagaimana kita menghidupkan dulu semangat bernagarinya. Seiring dengan itu, kita juga punya semangat bernagari dengan membentuk nagari. Nagari itu sudah terbentuk, sudah ada, sudah eksis. Akan tetapi ketika dia bersentuhan dengan negara dan bersentuhan dengan birokrasi, disitulah terjadi banyak problem ya. Problem dari diskusi tadi bermuara pada persoalan agensi, di samping persoalan regulasi yang masih banyak bolong-bolongnya. Kalau soal regulasi mungkin salurannya sudah ada, tapi tantangan yang terberat itu ada pada soal agensi. Karena ketika agensinya, kalau kata Pak pengacara tadi, dan desa memicu semangat orang untuk membentuk nagari dalam tanda kutip struktur nagari, ya lagi-lagi niatnya adalah bukan bagaimana kita bernagari, tetapi bagaimana mengambil insentif uang dari pajak rakyat untuk dialokasikan. Nah, problem agensi ini adalah kemampuan para pengelola nagari dalam melakukan manajerial budgeting alokasi dana untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat dalam konteks pembangunan. Nah, ini ya bisa kita sorot ya, karena kalau kita gunakan perspektif yang lebih komplit, tidak hanya hukum, kemudian ada ekonomi, ada sosiologi, saya tetap berpandangan optimis kita bisa mencari titik keseimbangan, titik equilibrium antara spirit bernagari dengan birokrasi nagari itu sendiri. Akhir kata, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Jumpa lagi seri Zumineri berikutnya, insya Allah di minggu depan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.